Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Jadi sampai dengan 16 Juni kemarin, data BLT dana desa yang sudah salur itu ada 65.736 atau setara dengan 90% dari total desa yang sudah menerima dana desa. Jadi ada desa yang memang sampai hari ini belum menerima dana desa. Nanti akan saya sampaikan beberapa faktor kenapa sampai sekarang masih ada desa yang belum menerima dana desa. Kemudian yang terkait dengan kabupaten yang sudah 100%, ada 291 kabupaten kota, kemudian 81 ada pada posisi 75 sampai 99%, kemudian ada 24 kabupaten ada pada posisi 50 sampai 74% desa yang sudah menyalurkan BLT, kemudian yang 1% sampai 49% ada 27 kabupaten, dan yang masih 0% ini ada 11 kabupaten rata-rata di Papua. Nah 11 kabupaten kota ini kemungkinannya ada dua. Satu memang belum salur, yang kedua sudah salur cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis. Nah ini tentu nanti kita mohon dukungan Pak Mendagri untuk mencermati lebih jauh. Kemudian dari 6.881.778 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BLT dana desa, itu ada 272.491 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun. Sedangkan, ini yang menarik, 1.887.116 keluarga penerima manfaat adalah perempuan kepala keluarga. Jadi lumayan besar ini pekannya atau perempuan kepala keluarganya yang menerima BLT dana desa dengan total 4.129.066.800.000 rupiah. Rekan-rekan media yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan kenapa desa sampai hari ini masih ada yang belum menerima dana desa. Yang pertama, memang desa itu belum posting APBDes. Jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan karena desanya sendiri belum posting APBDes. Kemudian yang kedua, faktor kedua, kepala desa masih pejabat sementara. Ini juga terkait dengan pemerintah daerah yang mungkin lambat dalam penanganan. Kemudian yang ketiga, masih kita temukan konflik kepala desa dengan BPD. Nah kalau kepala desa dengan BPD masih konflik, ya nggak bisa musdes, nggak bisa nyusun APBDes. Kemudian yang keempat, masih adanya temuan laporan pertanggungjawaban yang kurang di tahun 2019. Kemudian yang kelima, perangkat desa diberhentikan oleh kades yang baru. Nah, biasa implikasi atau dampak pilkades. Jadi kepala desanya baru, mungkin waktu itu tidak didukung oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa diberhentikan semua oleh kepala desa. Dengan demikian tidak ada tenaga untuk menyusun APBDes dan lain-lain. Itu yang kemudian menyebabkan dana desa belum masuk ke rekening kas desa. Kemudian yang kedua, masih ada desa yang belum salur BLT-nya, tapi duitnya sudah ada di rekening kas desa. Nah, penghambatnya apa? Pertama, dana desa yang tahap 1 sudah habis. Jadi kan ada yang salur dana desa masuk RKdes itu bulan Januari akhir sudah mulai masuk. Sementara kebijakan BLT dana desa itu April. Jadi Januari, Februari, Maret bisa saja pencairan termin pertamanya sudah terpakai untuk padat karya tunai desa, untuk kegiatan-kegiatan sebelum ada COVID-19. Sehingga masih nunggu
penyaluran dana desa tahap berikutnya. Yang kedua, kesulitan geografis. Nah, kesulitan geografis ini sama dengan disampaikan oleh Pak Mensos tadi. Untuk kalau normal itu kan tiap bulan. Sedangkan untuk yang sulit geografisnya bisa saja nanti 3 bulan sekali diserahkan ke desa atau ke penerima, keluarga penerima manfaat, sehingga tidak membutuhkan tahapan yang berkepanjangan karena memang akan ada kesulitan di dalam konteks geografisnya. Kemudian yang keempat, ada desa yang belum menyalurkan BLT karena nunggu izin kepala daerah. Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap, dana siap, tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maunya bareng, tapi nggak segera cair, sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini, dan kita sudah turun ke sana, bukan hanya eselon 1 yang saya perintah turun, saya sendiri turun ke 2 kabupaten, permasalahannya sama, jadi nunggu persetujuan kepala daerah. Padahal kita sudah sampaikan, ketika sudah musdesus, data valid, silakan disalurkan, nanti daerah yang menyesuaikan. Jangan dipaksa semua harus nunggu bareng-bareng. Tetapi apapun, ketika kepala daerahnya belum memberikan izin, nampaknya kepala desa juga tidak berani berbuat apa-apa. Kemudian yang kelima, kenapa masih terhambat? Munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain. Nah, misalnya tadi, dari daerah, ada jaring pengaman sosial juga, nah datanya baru selesai, ternyata tumpuk dengan data yang sudah dibuat oleh tim relawan desa berdasarkan pendataan baru. Nah, akhirnya harus bongkar lagi. Kemudian juga salah satu penyebab adalah pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat. Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless, kemudian bekerja sama dengan Himbara, ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan kepada para elit banknya agar dilakukan percepatan. Ini terjadi misalnya di Jawa Tengah, ada di Kabupaten Jepara. Kemudian di Provinsi Lampung, itu ada beberapa daerah kabupaten yang sampai hari ini masih cukup lambat karena pakai cashless, ternyata banknya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian ada juga pencairan dana di bank dibatasi karena memang mungkin ini bank daerah, kalau ini duit cashnya terbatas. Ada juga kasus kades dan perangkat desa kena positif COVID-19, sehingga prosesnya agak terhambat gara-gara mulai kadesnya sampai perangkat desanya kena COVID-19. Kemudian ada juga terhambat gara-gara tarik-menarik antara keinginan warga dengan keputusan pemerintah desa. Warga ingin dibagi rata, tapi pemerintah desa jelas nggak berani. Artinya dibagi rata ya 200-an atau 300-an, yang penting rata. Sementara aturannya harus 600.000. Nah, ini yang juga satu faktor kenapa masih ada yang belum salur. Kemudian juga karena faktor banjir. Di Aceh misalnya beberapa agak terhambat karena sempat banjir. Kemudian yang juga perlu saya laporkan, ada desa yang memang tidak salur BLT-DD-nya. Misalnya di Kabupaten Malang ada satu desa yang tidak menggunakan dana desa untuk BLT karena memang sudah disepakati di desa itu, meskipun ada yang berhak menerima tetapi dicukupi oleh warga desa yang kaya. Nah, karena memang sudah kesepakatan musdesus dan seluruh warga desa itu kompak sepakat dengan keputusan itu, ya sudah, karena itu memang menjadi keputusan desanya. Ada juga sudah tercover. Jadi BST, bantuan sosial tunainya masuk bagus, kemudian PKH, bantuan pangan non tunai, sehingga BLT dana desa nggak kebagian orang. Nah, ini ada juga, sehingga di desa itu memang tidak digunakan atau tidak disalurkan BLT dana desa. Kemudian ada evaluasi juga sedikit terkait dengan besaran target capaian. Di simulasi awal kita menghitung akan mengcover BLT dana desa akan mengcover 12.347.000
keluarga penerima manfaat BLT Desa. Tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata menurun, tidak seperti yang disimulasikan. Kenapa? Karena memang kebanyakan BLT dana desa ini digunakan untuk penutup, pengisi rongga-rongga kosong. Ketika BST sudah tidak dapat, PKH nggak dapat, kemudian bantuan panganan tunai juga nggak dapat, baru diisi BLT dana desa. Nah, karena ngisi rongga kosong, maka terjadi penurunan target. Itu berarti kebijakan Pak Presiden terkait dengan jaring pengaman sosial ini sangat tepat sekali, sampai bahasa lainnya, saking perhatiannya Pak Presiden terhadap rakyatnya, sampai kehabisan sasaran. Nah, ini bukti fakta, dibuktikan dengan penurunan simulasi dari 12.347 calon penerima manfaat. Fakta lapangan hari ini 6.881.778 penerima manfaat, atau sekitar 58% dari target. Total akhir kita perkirakan mencapai 64%, sehingga sekitar 7.846.000, nggak sampai 8 juta. Nah, ini terkait dengan BLT dana desa. Kemudian sekaligus kami laporkan juga terkait dengan penggunaan dana desa untuk padat karya tunai. Ini 1,3 triliun sampai dengan 16 Juni kemarin. Tidak banyak karena memang fokus kepada BLT. Tapi pasca ini pasti nanti akan padat karya tunai desa akan naik lagi. Kemudian untuk kegiatan desa tanggap COVID sampai dengan data per 16 Juni terpakai dana desa total 3 triliun dengan jumlah relawan 1.851 relawan. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, regulasi terkait dengan perpanjangan BLT dana desa 3 bulan berikutnya, Juli, Agustus, September, tanggal 16 kemarin sudah kita selesaikan, sudah keluar dari Kemenkumham nomor 7 tahun 2020, perubahan atas Permendes nomor 11 yang isinya perpanjangan penyaluran BLT dana desa 3 bulan berikutnya, Juli, Agustus, September, dengan nilai 300.000 per keluarga penerima manfaat. Saya pikir itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.